Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato politik dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang kita hormati para Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Maju dan tentunya yang mewakili Menteri Kabinet Indonesia Maju, para ketua umum partai politik dan yang mewakili para sekjen dan para petinggi partai dari Partai Demokrat, PAN, PKN, Hanura, P3, Garuda, PKB, Nasdem, dan juga para pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang hadir, dan tentunya para teman-teman saya yang saya banggakan, para pimpinan DPP, Ketua Harian, Sekjen, Bendum, para Waketum, para ketua, dan para pimpinan sayap, berikut para pimpinan DPW, DPD, dan juga ALEG, anggota legislatif terpilih, yang tadi disebutkan 381 di seluruh Indonesia, dan juga para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta para tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dengan baik dan sehat di tempat ini dalam rangka Mukernas yang pertama pasca pemilu 2024. Saya akan membagi ke dalam 3 bagian sambutan saya. Yang pertama tadi telah disebutkan oleh Ketua Harian Mbak Angela tujuan daripada Mukernas ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Perindo yang ikut ambil bagian, dan juga tentunya para tadinya caleg sekarang sudah jadi ALEG, sehingga kita mampu meraih 381 kursi DPRD di seluruh Indonesia. Meskipun saat ini Partai Perindo belum dapat menempati kursi di DPR RI. Itulah kenapa adanya Mukernas. Sebagai bagian daripada introspeksi dan kebangkitan Partai Perindo di kemudian hari, termasuk dalam menghadapi pilkada dan pemilu tahun 2029, tema Mukernas pada hari ini adalah transformasi. Bangkit untuk Indonesia sejahtera. Sebenarnya transformasi sudah berjalan. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak wajah-wajah baru. Wajah-wajah muda yang saya yakin lahirnya di era tahun 80-an ke atas, yang kita sebut kaum milenial di DPP. Jadi transformasi ini sedang berjalan dan akan terus berlanjut untuk terus menghadirkan tokoh-tokoh muda termasuk di setiap daerah di seluruh Nusantara. Para pemimpin muda ini ternyata telah mampu membuktikan kemampuannya. Tadi Mbak Angela telah sampaikan ada 50
Cakada yang nanti akan diberikan rekomendasi. Sebenarnya 60 yang sudah saya tanda tangan. 10-nya karena mendadak tidak sempat hadir, nanti 50 yang akan diberikan rekomendasi. Tapi sebelumnya kami telah memberikan 87 rekomendasi kepada para cakada baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga seluruhnya sudah berjumlah 137 wilayah yang belum pernah dilakukan oleh Partai Perindo di periode-periode sebelumnya. Menghadirkan tokoh-tokoh muda adalah sangat penting. Kenapa tema Mukernas ini adalah transformasi? Karena di tahun 2029 nanti sekitar 70% daripada pemilih itu adalah milenial yang lahirnya di tahun 80-an ke atas. Jadi saya yakin mereka pasti dapat memiliki komunikasi yang sepadan. Di samping juga urbanisasi tidak bisa dielakkan. Mendekati 2029 hampir 70% daripada masyarakat kita tinggal di daerah urban atau perkotaan. Sehingga saya serukan kepada para pengurus DPP, DPW, DPW dan DPD dan seluruh jajaran di bawahnya dan pengurus sayap maupun seluruh kader dan simpatisan harus tetap optimis bahwa kita terus berusaha melakukan perubahan-perubahan, improvisasi sehingga ke depan dengan transformasi ini akan membuahkan keberhasilan yang besar bagi Partai Perindo. Saya ingin mengutip, Bapak Demokrasi Dunia itu adalah mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln. Beliau gagal berkali-kali, puluhan kali, mulai bisnisnya gagal, bahkan pacarnya meninggal. Gagal masuk DPRD di Amerika dan gagal masuk DPR juga, termasuk Senat. Tapi pada akhirnya menjadi Presiden Amerika dan disebut sebagai Bapak Demokrasi yang dikenal dengan slogannya, That government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Yang mana artinya, pemerintah yang berasal dari rakyat, dipilih rakyat, dan untuk rakyat, pasti tidak akan pernah punah di muka bumi. Dan Abraham Lincoln berhasil menghilangkan perbudakan atau apartheid. Sehingga dia disebut sebagai Bapak Demokrasi. Contoh lain dialami juga oleh mantan Presiden Amerika Donald Trump, yang kebetulan saya cukup kenal baik. Dalam kehidupannya dia pernah bangkrut, berhasil, kemudian bangkrut, bangkit lagi sampai akhirnya dia sangat berhasil dan akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang kita semua percaya nampaknya dia akan kembali memimpin Amerika Serikat di pemilu November 2024 nanti. Sehingga kawan-kawan, saudara sekalian, semua fungsionaris daripada Partai Perindo, baik di DPP, di DPW, DPD dan jajaran di bawahnya, pimpinan sayap, seluruh kader dan simpatisan, jangan pernah menyerah. Dalam perjuangan, suatu kegagalan justru membuat kita makin kuat, makin berjuang, dan untuk menjadi lebih baik. Saya tegaskan, we may walk slow, but we never walk backward. Kita boleh berjalan lambat, tapi kita tidak pernah berjalan mundur. Siap? Baiklah, kenapa kita harus militan? Kita harus kembali kepada visi dan misi daripada Partai Perindo. Perindo
merupakan singkatan daripada Persatuan Indonesia. Dan kita memiliki tagline untuk Indonesia sejahtera. Yang mana kita tahu bahwa kesejahteraan haruslah diwujudkan terlebih dahulu, baru persatuan dan kesatuan bangsa dapat kokoh ditegakkan di bumi Nusantara. Jadi kehadiran Perindo di Indonesia sebagai partai politik adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Kita semua tahu Indonesia belum maju, tapi kita ingin Indonesia maju. Bahwa dengan adanya bonus demografi saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita bekerja keras untuk Indonesia menjadi maju. Namun sebagaimana kita ketahui, itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak rendah. Sejak 2 tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi harus rata-rata minimal 6%. Di mana kalau kita mampu untuk tumbuh 6%, kita akan keluar dari negara berkembang menjadi negara maju di saat bonus demografi ini sedang berlangsung. Jika hal di atas tidak tercapai, maka kita dapat terjebak ke dalam middle income trap. Kondisi di mana Indonesia tetap dalam status negara berkembang pada saat memasuki aging society. Dan artinya sudah terlambat. Sehingga sasaran Partai Perindo, kehadiran Partai Perindo di peta politik nasional dalam membangun kesejahteraan rakyat berfokus dalam 3 hal utama. Yang pertama, yaitu melakukan percepatan kesejahteraan rakyat kecil. Karena kalau rakyat kecil bisa cepat disejahterakan, maka mesin ekonomi nasional akan makin besar. Sehingga akan terbuka lapangan kerja yang makin lebar. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan melalui kebijakan yang berpihak. Untuk itu, eksistensi Partai Perindo baik di eksekutif maupun legislatif sangat dibutuhkan. Yang kedua, mempercepat pendidikan khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena dengan pendidikan yang baik bagi golongan masyarakat rakyat kecil khususnya, kita dapat lebih cepat meningkatkan produktivitas nasional. Yang ketiga, yaitu yang kita semua sepakat, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sehingga jumlah dana yang dapat diselamatkan dapat dipakai untuk membangun manusia dan pembangunan nasional yang kita butuhkan. Terakhir, pesan saya kepada tentunya para pengurus Partai Perindo di semua tingkatan, para alek anggota legislatif terpilih, dan para cakada, marilah kita dalam waktu dekat ini kita sukseskan pemenangan pilkada. Kita harus mulai dari situ. Setuju? Sehingga transformasi itu betul-betul membuahkan hasil dalam jangka pendek ini. Sehingga kita akan lebih mantap menyongsong pemilu tahun 2029. Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh unsur partai, sayap dan anggota legislatif untuk wajib membantu pemenangan para calon kepala daerah yang kita usung dan kita dukung. Itu adalah bentuk konsekuensi kita mengusung dan kita mendukung. Khususnya kepada para calon kepala daerah, saya pesan dengan segala hormat, jikalau nanti terpilih, tolonglah bangun daerahnya masing-masing semaksimal mungkin. Sehingga alokasi anggaran APBN untuk memenuhi APBD dapat berkurang. Sehingga lebih banyak dana yang dipakai untuk pembangunan. Dan saya minta tolong juga agar visi dan misi Partai Perindo dijalankan dengan baik. Karena kalau setiap daerah Indonesia maju, Indonesia secara Nusantara, secara luas, secara utuh juga akan maju.
Saya rasa cukup sekian dari saya, dan saya harapkan Mukernas ini benar-benar menghasilkan resolusi-resolusi yang baik, resolusi-resolusi yang positif dan konstruktif sebagai bekal bagi kita untuk mewujudkan transformasi bagi Partai Perindo yang hebat. Sekian, terima kasih khususnya kepada para tamu undangan, para wamen, Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan partai politik yang kami hormati, para tamu undangan, dan seluruh sahabat-sahabat saya Partai Perindo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.